Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Kadek Putri Alisyadita Maharani, bisa dipanggil Alicia. Aku dari kelas 11-4 nomor absen 16. Nah, pada video kali ini aku akan membahas beberapa soal matematika terkait materi lingkaran. Tanpa lama-lama, langsung aja kita lihat pembahasannya. Pada soal nomor 1 diketahui sudut CAD dan sudut CBD adalah siku-siku. Yang ditanyakan adalah besar sudut ADB. Nah, kita perhatikan pada gambar dulu bahwa di sini dikasih informasi juga bahwa sudut AOB adalah 130 derajat. Sudut CAD sama dengan sudut CBD sama dengan 90 derajat. Nah, jadi untuk mencari sudut ADB, kita perhatikan dulu segi 4 ABCD. Di mana pada segi 4 ABCD ini dapat berlaku penyembelahan sudut ADB ditambah sudut ACB ditambah sudut CAD tambah sudut CBD adalah 360 derajat. Nah, kita tulis dulu sudut yang udah diketahui di sini ya. Sudut ADB ditambah sudut ACB ditambah CAD dan CBD sama-sama 90 derajat sama dengan 360 derajat. Maka kita bisa dapatkan sudut ADB ditambah sudut ACB sama dengan 360 dikurang 90 dikurang 90 sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mencari ADB berarti kita harus tahu besar sudut ACB yang ini tuh berapa. Untuk mencari sudut ACB, kita tinggal kalikan sudut AOB dikali dengan setengah. Kenapa? Karena sudut ACB ini adalah sudut keliling. Dan sudut AOB adalah sudut pusatnya. Jadi dia sama-sama menghadap busur AB. Ini sama ini. Nah, maka ACB kita bisa cari dapatnya adalah 130/2 yaitu 65 derajat. Nah, maka untuk mencari sudut ADB kita tinggal substitusi aja ke sini. ACB-nya kita tadi udah cari 65 derajat. Dan sudut ADB adalah 180 dikurang 65 derajat. Yaitu 115 derajat. Atau C. Soal nomor 2 diketahui sudut BOC adalah 100 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut OAC. Nah, jadi OAC ini kan sudut yang di sini. Nah, itu dia merupakan sudut keliling. Sudut keliling dari busur CB. Nah, perhatikan juga di sini kalau BOC itu adalah sudut pusat yang menghadap busur BC juga. Nah, jadi di sini BOC dan juga OAC itu sama-sama menghadap busur BC. Nah, berlakulah hubungan sudut OAC atau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat atau sudut BOC. Maka dengan mudah kita bisa temukan sudut OAC adalah setengah dikali BOC yaitu 100 derajat. Maka sudut OAC adalah 50 derajat. Soal nomor 4 diketahui ada lingkaran dengan besar sudut BCA yaitu 34 derajat dan sudut BOA itu 2x ditambah 10 derajat. Nah, yang tanya adalah nilai x-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudut BCA dan sudut BOA sama-sama menghadap busur AB. Nah, maka di sini sudut BCA adalah sudut keliling dan sudut BOA adalah sudut pusatnya. Berarti sudut BCA nilainya adalah setengah dari sudut pusat atau sudut BOA. Tinggal kita substitusikan BCA 34 derajat sama dengan setengah dikali dengan 2x ditambah 10 derajat. Nah, maka 34 derajat sama dengan 2x bagi 2x ditambah 10 bagi 2, 5. Maka x sama dengan 34 dikurang 5 derajat atau 29 derajat. Nomor 3 diketahui sudut AOB besarnya adalah 78 derajat.
Yang ditanya adalah sudut ACB. Nah, kita perhatikan bahwa sudut AOB itu adalah sudut pusat. Karena dia berada pada pusat lingkaran. Dan dia menghadap busur AB. Nah, lalu sudut ACB itu adalah sudut keliling. Yang juga ternyata dia menghadap busur AB. Maka, berlakulah hubungan sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat atau sudut ACB adalah setengah dari sudut AOB. Tinggal substitusikan sudut AOB-nya yaitu 78 derajat, maka sudut ACB adalah 78/2 atau 39 derajat. Nomor 5 diketahui ada lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Dan pada gambar kita dapat ketahui sudut AOB adalah 45 derajat. Yang ditanya panjang busur AB. Nah, untuk mencari panjang busur AB, kita gunakan rumus mencari panjang busur yang ini. Nah, berarti panjang busur AB adalah sudut juring, yang dimananya adalah sudut AOB, per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Berarti panjang busur AB sama dengan 45 derajat per 360 derajat dikali 2 pi R. Sama dengan 45 per 360 itu kita sederhanakan jadi 1/8 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Berarti panjang busur AB adalah 44/8 atau 5,5 cm. 6 itu gambarnya masih sama dengan soal nomor 5, bedanya yang ditanya adalah luas juring AOB-nya. Nah, rumus mencari luas juring itu juga sama dengan rumus mencari panjang busur AB tadi, cuman bedanya kita kalikan dengan luas lingkaran. Nah, ini kita masukin aja langsung, berarti luas juring AOB sama dengan sudut juring, sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Nah, berarti luas AOB sama dengan sudut AOB-nya 45 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Sama dengan 1/8 dikali, ini coret-coret, 22 dikali 7. 154/8 yaitu 19,25 cm kuadrat. Nomor 7 diketahui ada sebuah lingkaran dengan garis AB dan garis AC menyinggung lingkaran tersebut. Lalu diketahui panjang OA adalah 100 cm dan panjang OB adalah 60 cm. Nah, di sini kita bisa taruh sudut siku-sikunya itu di OBA dan di OCA. Yang ditanya adalah luas layang-layang OBAC. Nah, luas OBAC itu kan adalah penjumlahan dari luas OBA ditambah luas segitiga OCA. Nah, sebenarnya segitiga OBA dan segitiga OCA itu adalah kongruen. Nah, kenapa mereka bisa kongruen? Karena mereka sama-sama memiliki sudut 90 derajat dan sama-sama memiliki dua sisi yang sama, yaitu sisi OB sama dengan sisi OC, dan mereka punya sisi miring yang sama besarnya, yaitu OA. Nah, karena mereka kongruen, maka luas segitiga OBA itu akan sama dengan luas segitiga OCA. Nah, maka luas OBAC kita bisa dapatkan hanya dengan mencari salah satu dari luas ini aja. Misalnya luas OBA. Nah, untuk mencari luas segitiga OBA, kita perlu tahu berapa panjang dari AB-nya. Karena kan rumus luasnya adalah setengah dikali alas atau OB dikalikan dengan tinggi atau AB. Nah, untuk mencari AB kita gunakan Pitagoras. OB kuadrat ditambah AB kuadrat
sama dengan OA kuadrat. Nah, kita masukkan di sini OB-nya 60 kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 100 kuadrat. Maka AB sama dengan akar 100 kuadrat dikurang 60 kuadrat atau 80. Nah, di sini kita udah tahu AB dan OB-nya, maka luas OBA kita bisa cari, yaitu setengah dikali 60 dikali 80, atau 2400. Nah, maka luas OBAC itu kan 2 dikali luas OBA. Sama dengan 2 dikali 2400 atau 4800 cm kuadrat. Ruas garis AB merupakan garis singgung persekutuan. Nah, pada soal ini itu adalah garis singgung persekutuan dalam atau kita tulis D. Nah, terus jari-jari lingkaran kecil adalah 6 cm, jari-jari lingkaran besar adalah 9 cm. Dan jarak kedua titik pusat lingkaran atau P adalah 25 cm. Yang ditanya, panjang AB sama dengan berapa? Nah, ini kita tinggal gunakan rumus garis singgung persekutuan dalam, yaitu D atau garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. D sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 9 ditambah 6 dikuadratkan. D sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Sama dengan akar 625 dikurang 225. Yaitu akar 400, yaitu adalah 20 cm. Pada soal nomor 9 diketahui ada dua lingkaran, satunya berjari-jari 24 dan satunya lagi 4 cm. Nah, ini kalau dibuat ilustrasinya seperti ini. Lalu diketahui jarak terdekat kedua sisi lingkaran itu yang ini ya. Itu adalah 2 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Mintanya adalah panjang L. Nah, di sini kan diketahui bahwa panjang jari-jari lingkaran besar adalah 24 cm. Panjang jari-jari lingkaran kecil adalah 4 cm. Dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran itu didapat dengan menjumlahkan jari-jari lingkaran besar ditambah jarak kedua sisi lingkaran yaitu 2 cm tambah jari-jari lingkaran kecil yaitu 30 cm. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, yaitu panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan akar P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. L sama dengan akar 30 kuadrat dikurang 24 dikurang 4 dikuadratkan. L sama dengan akar 30 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Sama dengan akar 900 dikurang 400, yaitu akar 500. Nah, akar 500 itu kita bisa sederhanakan menjadi akar 100 dikali 5 atau 10 akar 5 cm. Jadi pada nomor 10 diketahui panjang AE adalah 4 cm, panjang AC adalah 20 cm. Dan yang ditanya adalah nilai AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Nah, sesuai dengan teorema, nilai ini adalah AC dikali dengan BD. Nah, di sini AC kita udah tahu yaitu 20 cm. Yang kita belum tahu adalah BD, berarti kita harus cari nilai BD-nya berapa. Nah, BD itu kan sama dengan penjumlahan dari BE ditambah dengan ED. Tapi di sini kita baru tahu BE-nya aja.
9 cm. ED-nya kita belum tahu. Jadi di sini kita akan mencari ED terlebih dahulu. Untuk mencari ED, kita menggunakan teorema yaitu AE dikali EC sama dengan BE dikali ED. AE-nya 4, EC-nya berarti AC dikurang AE, yaitu 16 sama dengan 9 dikali ED. 64 sama dengan 9 ED, dan ED-nya sama dengan 64 per 9. Nah, karena kita udah tahu ED, berarti kita bisa mencari nilai dari BD. BD berarti BE yaitu 9 ditambah dengan ED 64 per 9 sama dengan 81 ditambah 64 per 9. Berarti BD-nya sama dengan 145 per 9. Nah, di sini kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Berarti AB dikali CD ditambah AD dikali BC sama dengan AC dikali BD. Sama dengan AC-nya 20, BD-nya 145 per 9. Sama dengan 2900 per 9 atau 322,23. Nomor 11 diketahui besar sudut DAE adalah 64 derajat dan besar sudut ADC adalah 24 derajat. Yang ditanya berapakah besar sudut ABD? Nah, di sini pada gambar kita perhatikan segitiga ADB. Nah, kita bisa mencari sudut ABD dengan 180 dikurang ADB dikurang DAB. Nah, yang di sini baru kita tahu adalah sudut ADB-nya saja, tapi sudut DAB kita belum tahu. Kurang 24 derajat dikurang sudut DAB. Nah, maka kita harus cari tahu dulu sudut DAB ini berapa. Nah, perhatikan juga pada gambar bahwa sudut EAD dan sudut DAB berpelurus. Maka, kalau dia berpelurus, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, di sini kita bisa ketemu sudut DAB-nya sama dengan 180 derajat dikurang sudut EAD. Atau sudut DAB sama dengan 180 dikurang 64 derajat. Yaitu adalah 116 derajat. Nah, maka kita bisa cari sudut ABD-nya dengan mensubstitusikan DAB yang tadi. 180 derajat dikurang 24 derajat dikurang 116 derajat. Maka sudut ABD adalah 40 derajat. Lanjut, pada soal nomor 12 diketahui besar sudut AOD adalah 82 derajat dan besar sudut BOC adalah 76 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut BEC. Nah, jadi sesuai dengan rumus, maka besar sudut BEC sama dengan setengah dikali besar sudut AOD ditambah besar sudut BOC. Sudut BEC sama dengan setengah dikali 82 ditambah 76 derajat. Sudut BEC sama dengan setengah dikali 158 derajat. Maka sudut BEC sama dengan 79 derajat.